Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan substansi agama Islam yang terbagi menjadi tiga, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi ajaran, serta kajian tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasyahid al-syariah. Yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, petunjuk hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip akidah, syariat dan akhlak yang menjadi pedoman umat Islam. Namun memahami Al-Quran saja tidak cukup tanpa melihat sejarah Islam. Karena dalam sejarah kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menafsirkan, menerapkan, serta menghidupkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Contoh nyatanya adalah ketika Al-Quran memerintahkan sholat, sejarah menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah mencontohkan tata cara sholat yang benar. Ketika Al-Quran berbicara tentang persaudaraan, sejarah mencatat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar di Madinah. Jadi pendekatan ini mengajarkan kita bahwa Al-Quran memberi prinsip, sejarah memberi aplikasi nyata, sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Lalu yang kedua ada kajian disiplin ilmu dan isi ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan pada ilmu-ilmu pokok agama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama, akidah berbicara tentang keimanan, keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Terus yang ketiga itu ada syariat. Yang ketiga itu ada syariat. Yang ketiga itu syariat. Yang ketiga itu syariat. Yang ketiga syariat. Yang ketiga itu syariat. Yang ketiga itu syariat. Ya, habis itu apa ya? Yang ketiga syariat. Pendekatan ini bukan tadi akidah berbicara tentang keimanan, keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Syariat membahas hukum-hukum Allah, baik yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, maupun muamalah seperti jual beli, pernikahan, dan interaksi sosial. Terus ada akhlak, adalah dimensi moral, membimbing manusia agar berperilaku baik, jujur, sabar, dermawan, serta menjauhi sifat tercela seperti sombong, iri, dan dengki.
Selain tiga hal pokok tersebut, para ulama juga mengembangkan berbagai cabang ilmu agama seperti tafsir, hadis, husnul fikih, tasawuf, dan filsafat Islam. Dengan disiplin ilmu ini, ajaran Islam dapat dipenuhi secara ilmiah, menyeluruh, dan sistematis. Pendekatan ini penting karena ajaran Islam tidak hanya untuk diyakini, tapi juga dipahami dengan ilmu dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kajian tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid al-syariah. Pendekatan ini menekankan hikmah di balik hukum-hukum Allah. Syariat Islam bukan hanya kumpulan aturan, tetapi memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Ulama menjelaskan ada 35 tujuan pokok syariat. Yang pertama, menjaga agama agar manusia tetap berada di jalan kebenaran. 2. Menjaga jiwa dengan melarang pembunuhan dan mewajibkan perlindungan nyawa. 3. Menjaga akal dengan mengharamkannya khamr, narkoba, dan segala yang merusak pikiran. 4. Menjaga keturunan dengan mengatur pernikahan dan melarang zina. 5. Menjaga harta dengan melarang pencurian, riba, dan penipuan. Contoh penerapannya, ketika Islam melarang riba, itu bukan sekedar aturan, tetapi untuk melindungi masyarakat dari penindasan ekonomi. Ketika Islam memerintahkan zakat, itu bertujuan menjaga keadilan sosial dan membantu fakir miskin. Dengan memahami maqasid al-syariah, kita sadar bahwa setiap aturan Islam adalah bentuk kasih sayang Allah demi kemaslahatan umat manusia. Penutup dari video ini, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan substansi agama mencakup kajian Al-Quran dan sejarah Islam sebagai fondasi, kajian disiplin ilmu dan isi ajaran sebagai struktur bangunan, dan maqasid al-syariah sebagai tujuan utama. Jika ketiga pendekatan ini diterapkan bersama, maka pemahaman Islam akan lebih menyeluruh, tidak kaku, dan tidak parsial. Dengan demikian, Islam dapat hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.